Di awal cerita kita diperlihatkan wanita yang bernama Sarah. Saat itu dia sedang stalking foto-foto seorang pria yang ternyata adalah mantannya. Di situ dia terlihat bad mood karena mantannya itu mencoba mengajaknya untuk balikan. Setelah itu tidak lama kemudian dia mendapatkan pesan misterius yang bertuliskan share or die. Lalu dia menanyakan kepada temannya yang mengirim pesan tersebut. Namun temannya hanya menyuruhnya untuk kembali men-share pesan tersebut ke teman-temannya yang lain dalam waktu kurang dari 1 menit. Sarah yang tidak percaya akhirnya mengabaikan pesan tersebut. Setelah 1 menit berlalu, muncullah kejadian aneh di mana dia batuk mengeluarkan darah. Saat itu dia panik dan langsung menghampiri ibunya. Di situ dia hendak bertanya mengapa dia batuk mengeluarkan darah. Ibunya yang mendengar itu lalu menyuruh anaknya untuk menghampirinya. Dan tiba-tiba saat itu juga ibunya malah menusukkan pisau hingga tembus keluar dari mulutnya. Sedikit penjelasan. Jadi pesan misterius ini memang diwajibkan bagi yang menerima untuk meng-share lagi pesan tersebut ke orang lain, siapapun itu, sebelum 1 menit. Jika dalam kurun waktu itu dia tidak meng-share atau mengabaikannya, maka saat itu juga dia akan mati dibunuh atau mati karena bunuh diri. Adegan berpindah di mana saat itu ada dua wanita lumayan seksi sedang berjemur di pantai. Biasalah mereka di sana selfie-selfie lalu menguploadnya ke sosmed. Salah satu dari mereka tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa Sarah, yaitu temannya, mati. Nah, pas dengar kabar itu terlihat mereka kayak biasa aja. Lalu sok-sokan mengirimkan postingan berduka cita. Singkat cerita, pesan share or die ini menjadi viral dan masuk berita. Dalam kabar berita menjelaskan bahwa sudah banyak korban dari pesan misterius ini, di mana rata-rata korbannya memang mengabaikan untuk tidak meng-share pesan tersebut ke orang lain, sehingga membuat mereka mati secara mengenaskan. Lalu kita diajak berpindah ke seorang wanita yang bernama Becca, yang ternyata dia adalah teman Sarah yang mengirim pesan padanya waktu itu. Saat itu Becca ketahuan oleh temannya yang lain bahwa dia yang telah meng-share pesan tersebut kepada Sarah. Temannya Becca tadi bernama Junior dan saat itu dia sedang bersama pria yang bernama Tay, yang ternyata Tay itu adalah mantannya Sarah. Malamnya Becca yang sedang berjalan, tiba-tiba dia diculik oleh Tay. Setelah itu dia pun diikat. Tay berencana untuk membalas dendam atas kematian Sarah, meskipun saat itu Becca menjelaskan bahwa Sarah mati dibunuh oleh ibunya, bukan karena sebuah pesan yang telah dikirimnya. Tay yang tidak percaya tetap berusaha membuktikannya, di mana jika dia nanti dapat pesan itu maka dia akan mengirimnya kepada Becca. Singkat cerita, pesan terus menyebar ke semua pengguna smartphone, hingga sampai kepada dua wanita bernama Jessica dan Monica yang tadi sehabis berjemur di pantai. Namun karena saat itu dia meng-share lagi ke orang lain, selamatlah dia dari kematian. Padahal saat itu jika dia tidak meng-share-nya maka dia akan mati tertabrak sebuah mobil yang sedang melaju kencang. Setelah itu kita diperlihatkan di mana pesan tersebut sedang diterima oleh bocil yang sedang main game. Seketika bocil itu mengirimkannya kepada adiknya yang sedang main TikTok. Adiknya yang merasa terganggu bilang kepada kakaknya mengapa dia meng-share pesan aneh itu. Saat itu kakaknya pun bilang share saja lagi ke siapa saja yang kau kenal. Hingga akhirnya adiknya pun malah meng-share pesan itu kepada ibunya. Ibunya yang mendapat pesan itu dari anaknya terlihat malah mengabaikannya. Hingga akhirnya setelah 1 menit berlalu dia pun mulai bertingkah aneh dengan mencabut gigi serta mengiris gusinya menggunakan pisau. Lalu tidak sampai di situ, ibunya pun mulai berjalan keluar, menghampiri anaknya dan memotong lehernya sendiri di depan anak-anaknya. Melihat itu mereka hanya bisa menjerit ketakutan. Adegan berpindah di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Rom. Saat itu Rom sedang mengumpulkan bukti-bukti mengenai kejadian misterius ini.
Namun, sejauh ini masih belum tahu apa maksud dan tujuannya tersebut. Singkat cerita, kini Junior yang mendapatkan pesan misterius tersebut. Saat itu terlihat di atasnya ada seorang pekerja bangunan yang menyangkutkan palu martil di pegangan tangga. Karena Junior langsung meng-share pesan itu kepada orang lain, dia pun akhirnya selamat dari palu martil yang saat itu jatuh tepat di atas kepalanya. Setelah itu pesan pun berpindah ke Jessica yang saat itu sedang video call dengan temannya Monica. Kali ini dia sedikit agak mengabaikannya. Mungkin karena pesan itu dia dapat dari Junior yang ternyata adalah mantan pacarnya. Saat itu Monica sudah menyuruhnya untuk buru-buru meng-share lagi pesan tersebut. Namun anehnya, dia malah tidak bisa keluar dari aplikasi tersebut. Seketika waktu pun habis dan dia akhirnya merobek wajahnya sendiri sehingga menyebabkan dia mati saat itu juga. Berpindah ke BK yang saat itu masih disekap oleh Tay. Ibu BK begitu cemas perihal anaknya yang belum pulang-pulang ke rumah. Lalu dia pun mengadu pada suaminya bahwa dia merasa ada yang aneh dan firasatnya mengatakan bahwa BK sedang tidak baik-baik saja. Berpindah ke sebuah tempat, ada sepasang pria penyuka sesama jenis yang saat itu sedang berkemah di hutan. Salah satu pria tersebut hendak mengambil barang di mobil. Lalu yang satunya lagi tiba-tiba malah mendapatkan pesan misterius tersebut. Bukannya malah buru-buru di-share, di situ dia malah membaca peraturan yang tertera sampai habis. Setelah itu dia malah memikirkannya. Akhirnya waktu untuk share pun habis, sehingga membuat dia dibunuh menggunakan kampak oleh orang yang tidak dikenal. Dan parahnya lagi, kejadian tersebut malah disiarkan langsung di sosial media. Sehabis mengambil barang, pria yang satunya lagi melihat pacarnya tidak ada. Akhirnya dia mencarinya ke tenda dan terkejutnya dia karena pacarnya sudah menjadi mayat dengan kampak menancap di tubuhnya. Di tempat lain, BK mendapat pesan dari Rom. Karena saat itu HP-nya dipegang oleh Tay, dia pun membacakannya untuk BK. Di mana saat itu Rom menjelaskan bahwa dia tahu caranya bagaimana agar mata rantai penyebaran pesan misterius tersebut bisa terputus. Dia sedikit menjelaskan perihal algoritma pesan-pesan itu bisa terus menyebar. Dan maksud tujuan Rom adalah untuk mengajak BK bersama-sama memutus rantai penyebaran itu. Dan dia juga mengajak BK untuk bertemu agar bisa menjelaskannya secara detail. Monica yang baru kehilangan sahabatnya yaitu Jessica akhirnya melabrak Junior yang tega mengirim pesan itu kepada mantannya sendiri. Namun Junior di situ malah menggoda Monica bahwa dia sangat menarik sehingga membuatnya jatuh hati. Monica yang mendengar itu malah tersipu nih guys, dan seakan lupa sama tujuannya. Singkat cerita, akhirnya BK bertemu dengan Rom. Saat itu Rom langsung menjelaskan bahwa ini semua mungkin adalah kutukan atau AI ciptaan yang diprogram oleh seseorang. Namun intinya dia pun gak tahu sepenuhnya. Yang dia tahu saat ini hanya bagaimana caranya agar bisa menghentikan penyebaran pesan ini. Dengan cara membagikan semua rahasia dalam hidup kita ke orang banyak di media sosial. Setelah dicermati, ternyata dalam peraturan pesan itu memang tersedia dua pilihan, yaitu meng-share-nya pada orang lain atau membagikan rahasia hidup kita yang sebenarnya kepada orang lain. Intinya, mereka semua ini disuruh jujur sama hidup mereka masing-masing dan dituntut untuk jangan pura-pura bahagia ketika share-share apapun di sosial medianya. Setelah melakukan pertemuan itu, BK dan Tay pun pergi meninggalkannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Tay tertembak kepalanya dan yang menembak adalah ayah dari BK. Seketika Tay pun mati di tempat. Lalu terlihat ayahnya langsung memeluk BK
serta mengajaknya untuk pulang dan meninggalkan mayat Tei tergeletak begitu saja di situ. Adegan ditutup di mana BK bersama orang tuanya sedang makan bersama sambil bercanda-canda. Layaknya sebuah keluarga nih guys. Lalu di tengah-tengah perbincangan BK kembali mendapatkan pesan misterius tersebut. Namun kali ini yang dia lakukan adalah tidak meng-share-nya lagi kepada orang lain, melainkan dia mulai jujur dan membuka semua rahasia yang dialaminya selama menjalani hidup. Setelah melakukan hal tersebut, tampak tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Dan film pun berakhir. Kesimpulan yang gue bisa ambil dari film ini yaitu di zaman atau era kita selama ini, memang kehidupan bersosial media lebih tinggi dibandingkan kehidupan bersosial di lingkungan kehidupan nyata. Kebanyakan kita terlalu sering menghabiskan waktu untuk menunjukkan bahwa diri kita baik-baik saja, padahal kenyataannya sedang tidak baik-baik saja. Lalu kebanyakan dari kita sering mengunggah banyak tempat yang kita datangi, seakan-akan agar kita terlihat penting. Dan yang terakhir, kita juga sering mengunggah kutipan dan ungkapan yang seakan-akan kita pegang teguh, namun faktanya kita sendiri tidak pernah benar-benar menjalaninya. Ya, intinya terlalu banyak kepalsuan dalam diri kita ketika terlalu banyak menghabiskan waktu dalam bersosial media. Sampai kadang lupa siapa kita sesungguhnya, dan yang paling penting apa tujuan kita hidup di dunia ini sebagai seorang manusia. Terima kasih untuk yang sudah menonton alur film ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye.